Oke, selamat bertemu kembali dalam materi akuntansi keuangan. Kali ini kita akan membahas mengenai metode penyusutan aktiva tetap. Ada beberapa metode penyusutan untuk menilai penyusutan aktiva tetap. Yang pertama adalah metode garis lurus atau straight line method. Yang kedua adalah metode bilangan angka tahun. Yang ketiga adalah metode saldo menurun tunggal. Yang keempatnya adalah metode saldo menurun ganda, dan yang kelimanya adalah metode satuan produksi. Ya, kita bahas satu persatu. Metode garis lurus atau metode straight line method adalah menggunakan untuk menghitung penyusutan dengan menggunakan garis lurus atau semua tahun estimasinya adalah sama. Rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan biaya perolehan aset atau harga perolehan dikurangi NR nilai residu dibagi umur ekonomis. Contohnya, ini ya, atau kita singkat dengan HP dikurangi NR dibagi umur ekonomis. Contoh soal, perusahaan A ya ingin menjual satu mesin produksi seharga 8 juta atau perusahaan A membeli sebuah mesin dengan harga 8 juta, taksiran umur bisa dipakai adalah 5 tahun dengan estimasi atau perkiraan nilai residu atau nilai sisa itu adalah 1 juta. Nah, jika menggunakan metode garis lurus, biaya penyusutannya adalah, kita lihat, biaya penyusutan untuk satu buah mesin produksi di mana harga perolehannya adalah 8 juta, kemudian NR-nya atau nilai residu adalah 1 juta, kemudian umur ekonomisnya diperkirakan dapat dipergunakan 5 tahun, maka 8 juta dikurangi 1 juta itu adalah 7 juta. Dibagi 5 tahun itu adalah 1.400.000 per tahunnya. Jadi tahun pertama, kedua, ketiga, keempat, dan kelima masing-masing 1.400.000. Oke, kemudian yang kedua, metode jumlah angka tahun. Metode jumlah angka tahun ini adalah kita tinggal menjumlahkan tahun-tahun yang ada. Metode penyusutan aktiva tetap berikutnya yang dapat digunakan adalah metode jumlah angka tahun. Rumusnya bagaimana? Oke, rumusnya adalah biaya penyusutan sama dengan umur ekonomis dikali dalam kurung biaya perolehan dikurangi nilai residu dibagi jumlah angka tahun. Oke, kita lihat cara sederhana metode jumlah angka tahun. Tahun penggunaan itu adalah 1, 2, 3, 4, dan 5. Kalau dijumlahkan itu adalah 15. Jadi tahun penggunaan pertama itu dapat kita untuk mencari angka 15 itu secara mudahnya menggunakan rumus matematika itu adalah N plus 1 kali N bagi 2. Coba kita lihat, N plus 1 itu adalah 5 tambah 1, 6, bagi 2, 3, N-nya adalah 5, 3 kali 5 itu adalah 15. 5 plus 1 bagi 2 kali 5 sama dengan 15. Oke. Kita lihat bagaimana juga ini cara menghitungnya. Oke. 1, 2, 3, 4, 5 ini dinamakan pembilang. Sedangkan 15 itu adalah penyebut. Dikali HP dikurangi NR. Oke, kita lihat. Dibeli mesin dengan harga 16 juta tunai. Mesin ditaksir dapat digunakan 5 tahun dengan nilai residu adalah 1 juta. Mesin dibeli tanggal 1 Januari tahun 2000. Kita lihat. Yang pertama, kita dimulai dengan angka yang terbesar, yaitu 5 per 15. 5-nya adalah tahun kelima, 15-nya adalah jumlah dari 5 tahun tersebut. 5 per 15, ini 16 itu adalah HP, ini sejutanya adalah NR, dari nilai residu, maka hasilnya adalah 5 juta. Oke, kemudian yang kedua itu adalah 4 per 15, dikali 16, di 4 per 15 dikali 16 dikurangi 1 juta, yaitu hasilnya adalah 4 juta.
Tahun ketiga juga sama, hasilnya adalah 3 juta. Tahun keempat hasilnya 2 juta. Tahun kelima hasilnya 1 juta. Kalau di total ini semua menjadi 15 juta. Ini cara menghitung untuk jumlah bilangan angka tahun. Sisa umur awal tahun. Jadi tahun kelima, tahun keempat, tahun ketiga, tahun kedua, dan tahun ke-1. Dimulai dari tahun yang terbesar dulu. Oke, kemudian yang ketiga, metode saldo menurun tunggal atau saldo menurun. Metode penyusutan aktiva tetap saldo menurun sering tidak sesuai ekspektasi. Oleh karena itu, sebagai pertimbangan kedua, Anda juga bisa menggunakan metode penyusutan saldo menurun dengan rumus. Oke, biaya penyusutan atau biaya penyusutan kali dalam kurung presentasi depresiasi tunggal. Nah, depresiasi tunggalnya bagaimana? Ini adalah 5 tahun. Oke, misalkan 5 tahun seperlima dari 100% itu adalah 20%, atau 100 dibagi 5 tahun itu adalah 20. Karena di sini kita persentase, maka ditambahlah di belakangnya persentase. Maka saldo menurun tunggal itu adalah 20%. Oke, kita lihat. Contoh, perusahaan A membeli satu mesin produksi harganya 8 juta, umur ekonomis 5 tahun, dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun, biaya penyusutannya yaitu, oke, ini saldo menurun. Bukan saldo menurun ganda ya, saldo menurun. Saldo menurun itu tadi adalah 100 dibagi 5, adalah 20. Berarti 20%. 20% ini adalah dari nilai nilai harga perolehan. Kita lihat, harga barangnya 8 juta. Karena ini belum ada penyusutan, maka nilai residunya juga tadi nilai residu kita ralat, ini nilai residu adalah 1 juta ya. Nilai residunya adalah 1 juta. Kemudian depresiasinya. Depresiasinya 8 juta. 8 juta. Biaya penyusutannya 20%, maka 1.600.000. 1.600.000. Ini depresiasinya 8 juta dikurangi 1.600.000. Ini adalah 6.400.000. 6.400.000, 20%-nya adalah 1.280.000. 6.400.000 dikurangi 1.280.000 sama dengan 5.120.000. 5.120.000 dikali 20% yaitu 1.024. Kemudian selanjutnya ini 5.120 dikurangi 1.024 adalah 4.096. Dikalikan lagi 20%, sisanya adalah ini ya. 3276. 3276 dikalikan 20%, Metode saldo menurun ganda. Metode saldo menurun ganda itu adalah metode saldo tunggal dikali 2. Kalau tadi adalah 20%, maka kalikan 2 karena ganda. Kalikan 2 menjadi 40%. Perhitungannya sama seperti yang tadi. Perusahaan A membeli mesin produksi seharga 8 juta, umur ekonomis 5 tahun dengan estimasi nilai residu saat dijual adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun ganda, maka 20% tersebut tinggal dikali menjadi dikali 2, yaitu 40%. Harga barangnya adalah 8 juta, nilai residunya adalah awalnya adalah 8 juta karena belum ada penyusutan, maka depresiasinya adalah 40%. 40%, 8 kali 40% adalah 3.200.000, totalnya menjadi 4.800.000. 4.800.000 dikalikan 40%, 1.920.000. 48 dikurangi 1.920 menjadi 2.880. 2.880 dikalikan 40%,
Ya, biaya penyusutan 1.152 dikurangkan 2.880 dikurangkan 1.152 menjadi 1.728. 1.728 dikalikan 40% sama dengan 691.200. 1.728 dikurangi 691.200 adalah 1.036.800. 1.036.800 rupiah dikali 40% sama dengan 414.720. Sekarang kurangkan 1.036.800 dikurangi 414.720 menjadi 622. Oke, untuk saldo metode yang berikutnya. Metode yang berikutnya adalah metode saldo satuan produksi. Metode penyusutan aktiva tetap yang terakhir adalah berdasarkan satuan hasil produksi. Dengan menggunakan cara ini, kita bisa mengetahui nilai depresiasi aktiva berdasarkan berapa banyak produk dibuat. Rumus metode penyusutan berdasarkan satuan hasil produksi yaitu, kita lihat, biaya penyusutan yaitu jumlah produksi dibagi total produksi dikali biaya perolehan dikurangi NR. Contoh, perusahaan A membeli 1 unit mesin harganya 8 juta, umur ekonomisnya 5 tahun, berkapasitas 100.000 kali dengan estimasi nilai residu adalah 1 juta. Jika menggunakan metode saldo menurun, jika menggunakan kapasitas produksi, maka penyusutannya adalah, kita lihat, adapun data produksi per tahunnya adalah tahun pertama 15, tahun kedua 22, tahun ketiga 25, tahun keempat 21, tahun kelimanya adalah 17. Maka hasilnya adalah metode satuan produksi. Metode satuan produksi. Total produksi adalah 100.000 unit. Produksi tahun pertama adalah 15.000 unit. Tahun kedua 22.000 unit. Tahun ketiga 25.000 unit. Tahun keempatnya adalah 21.000 unit. Tahun kelimanya adalah 17.000 unit. Kalau ini dijumlahkan ini adalah 100.000. Kalau 15.000 dikali 15.000 dibagi 100.000, hasilnya adalah ini, 15%. 22.000 dibagi 100.000 kali 100 itu adalah 22%. Ini pun sama, 25.000 dibagi 100.000 dikali 100, ini adalah 25%. Dikalinya ada kali persen, kemudian 21.000 dibagi 100.000 hasilnya 21%. 17.000 dibagi 100.000 hasilnya adalah 17%. Oke, dari 17% ini kita kalikan, harga residunya adalah 7 juta. Nilai residu itu adalah tadi 8 juta harga perolehan dikurangi 1 juta. Nilai sisa adalah 7 juta. 7 juta dikali 15%, 1050. 7 juta dikali 22%, 1540. 7 juta dikali 25%, 1.750. Dan 7 juta dikali 21%, 1.470. Dan terakhir 7 juta dikali 17%, 1.190. Oke, terima kasih. Sekian materi kali ini. Jika merasa ini penting dan sangat berguna, silakan di like, komen, dan subscribe. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.